Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengerahkan 1 batalion pasukan tempur milik Komando Daerah Militer, Kodam 14 Patimura, untuk melaksanakan operasi keamanan di wilayah Papua. Batalion diberangkatkan itu adalah Yonif 733 Masariku. Satuan tempur berkualifikasi Raider, alias penghancur itu, telah bertolak dari markas mereka di Waiheru. Keberangkatan satuan berjuluk pasukan Walet Hitam TNI ini, langsung dilepas Pangdam Patimura, Mayor Jenderal TNI, Putranto Gatot Sri Handoyo. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kodam Patimura yang dilansir Viva Militer, Jumat 3 Januari 2025, Yonif Raider 733 Masariku akan bertugas di Papua selama 9 bulan. Hanya saja, pasukan pemukul reaksi cepat itu tak akan langsung diterjunkan ke belantara Papua. 1,5 bulan, mereka akan digembleng di pusat latihan tempur, Puslatpur, Sanggabuana di wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1 bulan sebelumnya, bulan November 2024, 2.000 prajurit TNI telah diterjunkan ke Papua untuk mengawal program ketahanan pangan nasional. Prajurit TNI tersebut diterjunkan untuk membuka 1 juta hektar sawah di Papua Selatan. Imparsial menyebut bahwa pemerintah mengirim ribuan pasukan ilegal ke tanah Papua sepanjang 2024. Direktur Imparsial, Ardimanto Adiputra, menegaskan bahwa status daerah operasi militer, DOM, Papua resmi dicabut setelah reformasi. Pihaknya mencatat sepanjang tahun 2024 ini pemerintah setidaknya telah mengirimkan 3.187 pasukan non-organik ke tanah Papua. Hal ini belum ditambah dengan jumlah pasukan yang tidak diketahui jumlah pastinya, ujar Ardi kepada Kompas, 10 Desember 2024 lalu. Kata dia, pengiriman pasukan ini merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang TNI. Dalam belait itu, ditegaskan bahwa operasi militer selain perang hanya dapat dilakukan setelah adanya kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu kebijakan politik pemerintah bersama dengan DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR. Selama ini tidak ada satupun kebijakan atau keputusan politik untuk mengirimkan pasukan TNI ke tanah Papua. Imparsial menilai, pengiriman pasukan secara ilegal dan penebalan personel merupakan bukti nyata ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Memperkuat pengaruh militer di wilayah yang rentan konflik dianggap tak selaras dengan janji mengutamakan dialog dan pendekatan damai. Akibatnya, korban terus berjatuhan karena kontak senjata selalu terjadi di pemukiman warga, ujar Ardi. Berdasarkan hasil pemantauan imparsial sepanjang tahun 2024 setidaknya telah terjadi 18 peristiwa kekerasan konflik bersenjata di Papua. Kontak senjata ini sedikitnya telah menewaskan 9 orang anggota TNI dan Polri serta 4 masyarakat sipil. Sejumlah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, dan warga setempat juga luka-luka. Imparsial juga menyoroti potensi konflik di Papua yang semakin mengkhawatirkan akibat pemekaran wilayah dan pelaksanaan proyek strategis nasional, PSN, seperti program Food Estate di Merauke. Imparsial memandang program Food Estate yang diikuti dengan penambahan dan pembentukan 5 batalion infanteri penyangga daerah rawan, Yonif PDR, di tanah Papua tidak hanya penyimpangan peran TNI tetapi juga berpotensi memperparah spiral kekerasan, jelas Ardi. Konflik antara TNI dengan masyarakat yang menimbulkan pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi, apalagi berdasarkan keterangan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa pembukaan lahan 1 juta hektar dikendalikan langsung oleh Pangdam 17 Cendrawasih lanjutnya.